Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi langkah penggunaan inhaler untuk pasien yang mempunyai penyakit asma. Kami dari kelompok 2, Profesi Apoteker, mata kuliah farmasi komunitas yang beranggotakan Jessica Pongkiding, Regita Brilian, Ika Yunilasari, Madenopi, Gauri, dan Afik. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan mengenal dulu apa itu penyakit asma. Penyakit asma adalah penyakit kronis yang mempengaruhi saluran pernapasan dan ditandai dengan peradangan serta penyempitan saluran udara yang menyebabkan beberapa gejala seperti susah bernapas, nyeri pada dada, mengih, dan batuk. Lalu, apa itu inhaler? Jadi, inhaler adalah alat medis yang digunakan untuk mengirimkan obat-obatan ke dalam paru-paru melalui hirupan atau semprotan. Digunakan terutama untuk mengobati penyakit pernapasan seperti asma. Nah, apa hubungannya antara inhaler dan penyakit asma? Jadi, inhaler adalah alat yang penting dalam pengobatan penyakit asma karena digunakan untuk memberikan obat-obatan yang dapat meredakan gejala asma dan membantu pasien dalam mengendalikan kondisinya. Demikian gambaran singkat mengenai inhaler dan penyakit asma. Sekarang mari kita masuk pada pembahasannya. Simak terus videonya ya. Langkah penggunaan inhaler bagi pasien yang memiliki penyakit asma merupakan proses penting dalam pengolahan kondisi tersebut. Berikut ini adalah edukasi mengenai inhaler terkait dengan pasien yang mempunyai penyakit asma. Pada penggunaan inhaler, tahap awal yang harus dilakukan oleh pasien adalah memahami jenis inhaler yang akan digunakan. Contohnya seperti inhaler dosis terukur yang biasanya disebut dengan MDI atau inhaler serbuk kering. Pasien juga harus mengetahui komponen-komponen pada inhaler dan cara penggunaannya dengan baik dan benar agar tidak terjadi kesalahan pada saat penggunaan. Dua, teknik pernapasan yang tepat. Ini adalah bagian terpenting dari penggunaan inhaler. Pasien harus diberitahu bagaimana tentang cara menahan napas sesaat setelah menghirup obat, sehingga obat dapat mencapai paru-paru dengan baik. Penjelasan yang jelas tentang teknik pernapasan ini sangat penting untuk memaksimalkan efektivitas inhaler. Langkah-langkah penggunaan inhaler. Pertama, berdiri atau duduk tegak. Kedua, lepaskan tutup inhaler, lalu kocok inhaler selama 5 detik. Ketiga, miringkan kepala sedikit ke belakang, lalu tarik napas dan hembuskan napas panjang. Keempat, masukkan inhaler di antara gigi dan tutup mulut hingga rapat. Kelima, tekan inhaler dengan cepat untuk melepaskan obat. Keenam, tarik napas segera setelah obat tersemprot keluar. Kemudian, bernapaslah seperti biasa selama 3-5 detik. Ketujuh, tahan napas selama 10 detik untuk membiarkan obat masuk ke dalam paru-paru. Kedelapan, tunggu sekitar 30-60 detik sebelum mengambil isapan yang kedua. Selanjutnya ada perawatan dan pemeliharaan inhaler. Pasien juga perlu diberitahu tentang pentingnya merawat dan membersihkan inhaler secara teratur. Ini mencakup cara membersihkan dan menyimpan inhaler dengan benar, serta mengecek tanggal kadaluarsa obat dari inhaler itu sendiri. Monitoring dan konsultasi dokter. Pembahasan terakhir adalah pentingnya monitoring kondisi asma dan berkonsultasi dengan dokter secara berkala. Pasien harus tahu bagaimana memantau gejala asma mereka, mengikuti rencana pengobatan yang telah ditentukan oleh dokter, dan kapan harus menghubungi dokter jika gejala memburuk. Mengajarkan pasien langkah-langkah penggunaan inhaler dengan benar dapat membantu mereka mengendalikan kondisi mereka dengan lebih baik dan mencegah serangan asma yang lebih parah. Penting untuk memastikan pasien memahami setiap tahap ini dan memiliki kesempatan untuk bertanya jika ada keraguan atau kebingungan. Bagaimana? Mudah bukan? Kita hanya perlu memperhatikan poin-poin penting dari edukasi mengenai inhaler ini agar dapat kita gunakan sebaik mungkin dan benar-benar bermanfaat untuk penggunanya.
Kami berharap video edukasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Tapi sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu ya, agar mereka juga mendapatkan ilmu baru mengenai edukasi ini. Terima kasih sudah menonton.